Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sabal khair anak-anakku kelas 11, kelas bahasa maupun kelas agama. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas apa yang kita bahas pada minggu lalu. Minggu lalu saya membuat suatu semacam penugasan berbentuk pertanyaan. Kita buka dulu yang kemarin itu. Nah ini. Minggu lalu ini, sudah dibuka semua ya kemarin. Saya memerintahkan untuk membaca buku SKI halaman 7 tentang Khalifah-Khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian baca tentang seputar 3 biografi Khalifah itu. Kita lihat bukunya kemarin di halaman 7. Ini. Di sini saya perintahkan untuk membaca tentang 3 Khalifah, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian kedua Muhammad Al-Mahdi, dan ketiga adalah tentang Harun Ar-Rasyid. Insya Allah semuanya sudah membaca tentang 3 Khalifah tersebut. Kemudian di instruksi selanjutnya itu adalah mencatat, mengembangkan referensi dulu, bisa browsing Google atau Wikipedia. Kemudian diutamakan untuk mencari tentang kebijakan pemerintahan dan prestasi. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, nah silakan catat pertanyaan yang belum dipahami ataupun hal yang menarik lainnya untuk dibahas. Ya. Kemudian didiskusikan atau diupload di timeline e-learning atau chat WA. Nah, kemudian pertanyaan yang tertulis atau yang disampaikan kepada saya nanti akan saya buatkan video penjelasan. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang itu semuanya. Kemarin setelah saya cek ternyata ada beberapa anak yang membuat pertanyaan. Ini baru hanya 4, yang bahasa belum. Oke, saya jelaskan saja. Kita jawab satu persatu, kita bahas pertanyaan-pertanyaan ini. Apa latar belakang dan bagaimana bisa Khalifah Al-Qahir dipilih menjadi khalifah? Nah, ini di luar dari pembahasan kita, karena Khalifah Al-Qahir ini tidak termasuk dalam 3 khalifah pertama yang kita bahas, tapi tidak apa-apa. Khalifah Al-Qahir itu masuk ke khalifah sekitar khalifah ke-19 kalau tidak salah itu. Nah, ini ada. Nah, ya, Khalifah Al-Qahir adalah khalifah ke-19. Mungkin menarik karena Khalifah Al-Qahir ini hanya menjabat selama 2 tahun saja. Karena dia menggantikan khalifah sebelumnya Al-Muqtadir yang wafat karena adanya serangan dari kaum barbar. Ketika wafat, Al-Qahir mengambil alih, kemudian mengembalikan situasi keadaan di kota Baghdad. Nah, tapi ternyata Al-Qahir memiliki sisi negatif, yang mana termasuk karena Al-Qahir artinya keras orangnya, sehingga nanti mau nggak mau dia akan banyak pembencinya sehingga langsung dimakzulkan atau diturunkan. Itu Khalifah Al-Qahir. Itu aja mungkin sekilas, selebihnya nanti kita bahas di selanjutnya. Kedua, dari Lili Ais, dalam Khalifah Bani Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid mendapatkan prestasi membangun Majelis Al-Muzakarah. Muzakarah itu majelis apa sih? Perlu diketahui, Al-Muzakarah itu adalah di buku ini ada ya. Harun Ar-Rasyid membangun Majelis Al-Muzakarah. Al-Muzakarah itu adalah semacam majelis yang mana membahas tentang hal-hal agama dari tingkatan rumah ataupun tingkatan masjid dan tingkatan di istana. Jadi hal-hal keagamaan itu adalah Majelis Al-Muzakarah. Itu ya. Simpelnya ya tentang ini bahas segala hal tentang hukum-hukum dan sebagainya Al-Muzakarah. Ada juga nanti Majelis Munazarah itu juga sama. Cuma mungkin beda istilahnya saja. Kemudian mengapa Baghdad dipilih sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah? Nah, ini menarik sebenarnya Baghdad. Baghdad sendiri itu adalah kota kuno. Sebelumnya belum jadi pusat peradaban, hanya kota biasa, tapi sudah kota kuno di daratan Persia. Perlu diketahui. Nah, kemudian Baghdad ini dipilih oleh Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah kedua itu, dibangun sekitar tahun 762. Nah, Baghdad sendiri itu memiliki arti, ada yang mengatakan Baghdad itu dari bahasa Persia, Bag dan Dat. Bag artinya pemberian, datarnya itu pemberian Tuhan. Jadi kota pemberian Tuhan. Atau juga katanya ada juga mengatakan kandang domba. Kurang tahu nanti seperti apa. Yang jelas Baghdad ini kotanya unik sekali karena berbentuk lingkaran yang mana dilapisi oleh tiga tembok, 3 lapis tembok, kemudian memiliki 4 pintu dari 4 penjuru mata angin. Kita lihat, nah ini saya menyimpan, bisa kalian cari sendiri. Saya cari di Pinterest ini tentang kota Baghdad, memang menarik. The Ancient of Baghdad. Nah, ini kurang lebih seperti ini kota Baghdadnya itu. Nah ini, jadi memang memiliki 4 penjuru berbentuk bulat sempurna, memiliki tiga lapis tembok sebagai benteng, kemudian memiliki 4 pintu masuk.
Damaskus Gate, gerbang Damaskus, ini berada dari barat. Kemudian Kufah ini di sebelah selatan, Khorasan utara, dan Basra ini di sebelah timurnya. Jadi kotanya berbentuk bulat sempurna. Kita lihat yang berwarna. Nah, ini yang berwarna. Luar biasa. Ini kota Baghdad. Dan dulu Baghdad itu memang bukan kota yang besar, tapi memang sengaja dibangun dengan desain seperti ini di zaman Abu Ja'far al-Mansur. Di tengahnya adalah istana dan juga masjid sini. Jadi luar biasa indah. Dan ini memang dilalui oleh sungai Tigris, sungai yang merupakan di mana di pinggiran sungai itu adalah hidupnya peradaban orang-orang kuno dari zaman Babilonia, seperti itu. Itu kota Baghdad. Jadi memang menarik sekali kota Baghdad itu, karena kotanya ya kota yang benar-benar baru, dan itu nanti menjadi pusat peradaban selama berabad-abad. Kemudian soal yang terakhir ini masih banyak Harun al-Rashid ya. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid, ilmu pengetahuan berkembang sangat luas. Bahkan Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Nah, lalu apakah pijakan Khalifah Harun al-Rashid dalam hal itu, dalam menjadikan Baghdad ya ilmu pengetahuan, dan bagaimana kisah pusat malam? Jadi kita bahas tentang pusat ilmu pengetahuan. Jadi Harun al-Rashid ini termasuk khalifah yang unik sekali, karena mungkin sangat terkenal sekali di antara khalifah-khalifah Abbasiyah yang lainnya. Kalau yang lainnya terkenal mungkin seperti Abu Ja'far karena ikut sertanya dalam membasmi Umayyah. Tapi kalau misalkan Harun al-Rashid ini lebih terkenal tentang peradaban Islam, yang mana ada puncak kejayaannya atau the golden age of Islam itu berada di masanya Harun al-Rashid. Khalifah ke berapa? Khalifah ke 5. Nah ini. Nah, perlu diketahui Harun al-Rashid ini menjadi khalifah semenjak usia 20 tahun sudah menjadi khalifah. Bertahun-tahun, berpuluhan tahun menjadi khalifah. Nah, apa saja kebijakannya? Nanti kalian bisa baca sendiri tentang kebijakan Khalifah Harun al-Rashid sendiri itu, atau mungkin kalian cari. Yang jelas di sana itu Harun al-Rashid memuliakan ilmu pengetahuan, memuliakan para ulama, memuliakan para penyair, memuliakan segala orang-orang yang berilmu. Kemudian dijadikanlah sarana untuk itu, sarana prasarana dalam kebangkitan ilmu itu berupa Baitul Hikmah, dan juga istana itu dibuka secara umum untuk para penyair, untuk para ilmuwan, untuk para ulama, semuanya dikumpulkan di sana. Jadi tak heran ketika orang-orang dari luar, bahkan ketika yang belajar mengembangkan ilmu pengetahuan, datangnya selalu ke Baghdad dan di istana. Dan istana itu terbuka bukan hanya untuk masalah pemerintahan, tapi dalam segala macam aspek itu ada di sana semuanya. Sehingga di sanalah berkembang secara pesat ilmu pengetahuan, peradaban, kemudian syair dan sebagainya, sehingga menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu. Intinya sangat terbuka, dan memang respon dari Rashid ini sangat mendukung sekali tentang adanya kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, wafatnya pun juga mudah, masih 45 tahun. Soal kedua yang dari pertanyaan dari ini tentang bagaimana kisah mengenai 1001 malam. Ya, kita dengar juga tentang kisah 1001 malam, atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Fulailun wa Lailah. Itu tentang banyak kisah, termasuk dalamnya tentang Harun al-Rashid dan Abu Nawas sebagai seorang tokoh jenakanya. Nah, perlu ketahui bahwasanya 1001 malam dalam sejarahnya itu adalah salah satu karya sastra yang muncul dari zaman Abbasiyah, itu dari para sastrawan yang ada pada saat itu sebenarnya diadopsi dari kumpulan dongeng atau cerita-cerita daerah, yang mana ketika itu mereka kumpulnya di Baghdad. Dia membawa banyak cerita, kebanyakan dari orang India dan orang Persia, kemudian dijadikan satu kumpulan buku bernama Hazar dalam bahasa Persia. Pokoknya kumpulan cerita-cerita Persia. Kemudian nanti diadopsi dengan bahasa Arab, diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi kisah tersebut. Nah, berarti memang secara utuh itu kisah yang diadopsi dari tiga bangsa, Arab, Persia dan India. Kemudian berkembang lebih banyak kisah tentang dongeng, sampai akhirnya pada abad pertengahan abad belasan Masehi, nanti dimasukkan kisah-kisah baru orang-orang Arab masuk ke sana, termasuk kisah-kisah Harun al-Rashid itu. Nah, kenapa kok 1001 malam? Perlu diketahui itu tentang ada Raja Persia, Ratu Persia Syahrazad sama dan Syahriar itu sebagai rajanya. Itu mengisahkan bahwasanya Syahrazad ini mau dihukum atau dieksekusi mati oleh sang suami, oleh Raja Syahriar ini. Tetapi setiap malam
Syahrazad ini selalu menceritakan satu kisah yang mana di akhir malam itu selalu menggantung kisahnya, sehingga sang suami atau sang raja ini menjadi penasaran. Jadi tidak dieksekusi besoknya sampai 1001 malam. Nah, jadi demikianlah kira-kira. Jadi setiap malam kerjanya menggantung, akhirnya nggak jadi eksekusi besok. Nah, masih hidup. Jadi untuk menyelamatkan diri dari hukuman eksekusi mati, maka sang ratu Syahrazad ini menceritakan kisah yang menarik dan selalu membuat kisah itu tergantung di akhir untuk menyelamatkan diri. Nah, itu terkenal dari 1001 malam. Yang jelas itu adalah kebanyakan kumpulan-kumpulan dongeng seperti itu. Jadi kalau misalnya tentang Harun Rasyid sendiri, kenapa masuk dalam sana? Itu pun ditambah di abad pertengahan, ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah program orientalis, orang-orang Barat yang belajar Islam untuk mengkerdilkan nama dari Harun Rasyid. Padahal kalau kita ketahui, Harun Rasyid ini tidak seperti yang kita tahu dalam kisah Abu Nawas itu. Kan lebih banyak Abu Nawas ini seakan-akan Harun Rasyid adalah khalifah yang tidak sesuai, khalifah yang tamak, khalifah yang kejam, khalifah yang tidak bijak. Padahal sebenarnya Harun Rasyid itu khalifah yang sangat bijak sekali, khalifah yang taat agama sekali, yang luar biasa. Cuman mungkin karena kita lebih kenalnya melalui cerita 1001 malam tentang Harun Rasyid dan ini, sehingga lebih banyak kesan negatifnya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya lebih banyak aja mencari referensi. Yang jelas Harun Rasyid ini salah satu khalifah yang dikenal luar biasa karena pada zamannya ini Islam atau Abbasiyah itu mencapai puncak kejayaannya. Dan perlu diketahui bahwasanya saya jelaskan tambahan lagi bahwasanya puncak peradaban Islam itu di zaman Ar-Rasyid ini berada di fase pertama. Nah, ini tambahan lagi. Nah, fase pemerintahan Abbasiyah itu bagi menjadi 5. Ini fase bukan berarti cuma 5 tahun, bukan. Maksudnya adalah periode. Bukan mereka sendiri membagi, tapi sejarawan mengkelompokkan bahwasanya Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode karena berkembangnya zaman. Nah, periode pertama selama 1 abadan kira-kira ini adalah periode Persia. Maksudnya Abbasiyah ini di bawah, walaupun orang Arab yang memimpin, tapi di bawah di bawah pengaruh Persia, orang-orang Persia yang memerintah sana. Jadi para pemerintah di sekeliling khalifah itu adalah orang-orang Persia. Jadi banyak campur tangan Persia. Nah, di periode kedua itu adalah pengaruh Turki. Orang Turki mulai masuk. Ya, jadi pengaruh Persia mulai padam tapi disusul oleh pengaruh Turki. Nah, periode ketiga ini munculnya Bani Buwaih, ini termasuk Persia juga, ya kan? Kemudian ini disebut dengan pengaruh Persia kedua dari Bani Buwaih. Nah, kemudian periode keempat ini adalah masa kekuasaan Seljuk. Ini bangsa Turki juga. Ya. Jadi yang pertama Persia, kedua Turki, ketiga Persia Buwaih, keempat Persia Seljuk. Nah, kelima Abbasiyah murni atau terbebas dari pengaruh bangsa lain atau dinasti lain, tapi ini adalah masa-masa lama. Nah, akhirnya nanti Khalifah Abbasiyah runtuh di tangan serangan atau invasi dari bangsa Mongol. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Itu kemudian nanti bisa dibaca sendiri ya tentang periode kepemimpinan ini. Sudah ada di sini. Kurang lebihnya sedemikian. Oh iya, satu lagi. Ada satu yang belum saya jelaskan, yang penting juga. Mengapa pusat pemerintahan pertama kali itu di Kufah, bukan di Baghdad? Perlu diketahui bahwasanya, nah ini kawasan Abbasiyah ya. Ini Khurasan, itu adalah wilayah Persia. Pimpinannya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Kufah itu di sini. Sedangkan Irak atau Baghdad itu di sini. Nah, ini Baghdad. Nah, ini Baghdad, ini Kufah. Ini Damaskus. Kenapa kok di Kufah dulu, bukan di Baghdad? Baghdad belum ada. Nah, didirikannya dinasti Abbasiyah di Kufah itu karena kalau di Damaskus di sini adalah pusat pemerintahan Umayyah. Ketika runtuhnya Umayyah, tetapi Damaskus ini adalah basis atau pusat Umayyah. Kalau misalkan dijadikan kota pemerintahan di sini, khawatir akan pengaruh Umayyah yang masih ada sehingga nanti dinasti ini akan hancur seketika. Pertama. Yang kedua, kenapa kok bukan di ini? Karena Kufah ini juga jauh dari Persia. Kalau misalkan di sekitaran Persia, ini juga berbahaya sehingga nanti Persia lah yang akan menguasai. Demikian. Walaupun memang jadi sekutu ketika itu. Nah, selain itu, yang ketiga alasannya, di sini adalah Al-Imperatur Al-Bizantiniyah atau Imperium Bizantium. Kalau misalkan di sini, ketika itu Abbasiyah masih baru berdiri dan itu kondisi sedang masih sedang dalam keadaan sehabis perang, bisa-bisa Bizantium ini menyerang Damaskus yang lebih dekat ini
bisa-bisa langsung hancur karena mengambil kesempatan di dalam situ. Maka didirikanlah di Kufa yang lumayan tengah sehingga tidak terjadi ancaman dari segala arah. Nah, baru ketika Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, baru dipindahkan di Baghdad. Nah, yang hijau ini adalah Al-Abbasiyah. Warna Abbasiyah, tapi kalau di sini adalah di zaman Harun al-Rasyid. Yang jelas kurang lebih seperti itu. Nah, yang lainnya yang seperti ini sudah masuk dari dinasti Umayyah di Andalus, sendiri berdiri sendiri. Ini dinasti Rustam. Kurang lebihnya demikian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya nanti ada pertanyaan bisa kalian share melalui kolom komentar di bawah ataupun melalui Japri WA. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar, jangan pernah malas. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.